Soal nomor 6, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Bagian A, sepeda motor, mobil, dan truk. Yang B, jeruk apel mangga durian, C 2468, dan D min 4, min 3 sampai 4. Di sini kita dapatkan jawabannya seperti ini. Nah, jadi untuk yang A termasuk himpunan kendaraan bermesin atau himpunan transportasi darat juga bisa ya. Yang B, jeruk, apel, mangga, dan durian itu adalah himpunan buah-buahan. Dan C, angka 2468 itu adalah di sini adalah bilangan genap, tapi lebih besar dari 0 dan kurang dari 10. Dan D, di sini adalah angka bilangan bulat dan dibatasi ya, lebih besar dari min 5 kurang dari 5. Soal nomor 7, gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Untuk yang bagian A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Jadi sebaiknya di sini semestanya harus dibatasi juga ya, karena kalau dikatakan semestanya cuman bilangan ganjil, di sini berarti menghasilkan anggota yang tidak terhingga. Jadi yang ini kita bisa gambarkan jadi seperti ini. Untuk himpunan A-nya kita data terlebih dahulu. Jadi di sini yang bagian A, anggota himpunan A-nya kita masukkan 357 karena di sini dikatakan kurang dari 8 ya, lebih dari 1 kurang dari 8. Jadi angkanya adalah 357. Dan semestanya di sini saya batasi sampai 19 karena kalau tidak dibatasi maka menghasilkan anggota yang tidak terhingga. Jadi kalau digambar di diagram Venn, nah di sini seperti ini. Ini adalah semestanya dan di sini adalah himpunan A-nya. Dan himpunan A-nya kita masukkan anggotanya adalah 3, 5, 7. Dan untuk semestanya berarti di sini kita simpan 1, 3, 5, 7 sudah ada. Terus di sini ada 9, 11, 13, 15 ya, di sini 15, 17, 19 dan seterusnya. Jadi untuk yang bagian A gambarnya akan seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian B. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Yang B kita tulis di sini. Untuk himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7 ya. Nah, ini untuk himpunan bilangan primanya. Di sini untuk yang bagian B itu di sini bukan P ya, berarti B. Di sini B. Dan sekarang sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Jadi untuk semestanya di sini adalah bilangan prima. Prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, terus 19 dan seterusnya. Karena tidak dibatasi ya. Jadi kita buat gambarnya menjadi seperti ini. Jadi di sini semestanya, yang ini adalah semestanya, dan kita buat di sini ada sebuah himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, 7. Jadi 2, 3, 5, 7. Jadi anggota B itu adalah termasuk semesta juga. Jadi tinggal sekarang tulis semesta yang sisanya adalah 11, 13, 17, 19. Jadi simpan di luar 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Untuk bagian C adalah himpunan huruf vokal, sedangkan himpunan semestanya adalah huruf abjad lain. Jadi kita kerjakan yang bagian C di sini. C, himpunan C di sini adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi A, I, U, E, O. Nah, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk semestanya berarti kita bisa tulis untuk huruf abjad Latin. Jadi dari A sampai Z. A-nya sudah, jadi kita tulis B, C, D, F, G, H, I-nya sudah, H, I, J, dan seterusnya sampai ke Z. Jadi kalau kita gambar, diagram Venn-nya akan seperti ini. Nah,
Di sini adalah semestanya, semesta dari abjad Latin, dan di sini ada himpunan C. Nilainya adalah A, I, U, E, O. Ini ada anggotanya. Berarti kita tulis sisanya di luar. B, C, D, E-nya sudah, F, G, H, I-nya ada, J, K, L, dan sampai Z. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Soal nomor 8, berdasarkan diagram pen berikut, nyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang A ditanyakan himpunan S. Himpunan S itu adalah semesta. Jadi seluruh yang ada di dalam kotak itu adalah himpunan S, termasuk himpunan A dan B. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi nanti kita bisa tulis ya satu persatunya. Terus himpunan A itu semua yang ada di dalam himpunan A, lingkaran A, dan yang C semua yang ada di dalam lingkaran B, termasuk himpunan A itu adalah himpunan B. Maka bisa kita tulis seperti ini. Jadi untuk bagian A anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk semestanya, dan B berarti himpunan A anggotanya adalah 1 dan 2, dan C anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi perhatikan untuk himpunan A di sini. Nah, itu adalah bagian dari himpunan B karena anggota A adalah anggota himpunan B. Soal bagian D, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Jadi ada sebuah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota A dan B. Jadi itu yang samanya berarti kalau terdiri dari anggota A dan B berarti anggotanya adalah anggota angka 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan C di sini sama saja dengan himpunan B. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini untuk yang bagian D soalnya jawabannya. Jadi anggota himpunan C di sini adalah 1, 2, 3, 4, di mana himpunan A dan B itu anggota himpunan C ya. Jadi di sini sama saja himpunan C itu dengan himpunan B. Dan untuk yang bagian E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Ini yang bagian kayak di sini sama ya soalnya dengan soal yang D. Jadi jawabannya sama. Soal bagian F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi yang bukan berada di dalam himpunan A dan himpunan B. Berarti yang tersisa adalah angka 5 dan 6 atau sama saja dengan gabungan dari A dengan B. Jadi di sini untuk yang bagian F ya, bagian F bisa kita tulis menjadi seperti ini jawabannya. Untuk bagian F, G ya. Jadi perhatikan yang bagian F anggotanya adalah 5 atau 6. Jadi bisa ditulis sebagai gabungan ya, A gabung B komplement. Jadi bisa ditulisnya seperti itu. Jadi gabungan dari A gabung B tapi dikomplemenkan. Dan untuk yang bagian G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Berarti yang hanya menjadi anggota A itu adalah angkanya 1 dan 2 ya. Terus yang bagian H, yang ini bagian H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Di sini yang hanya menjadi anggota B itu adalah angka 3 dan 4. 1, 2 tidak terbawa karena 1 dan 2 di sini juga termasuk himpunan A. Dan dikarenakan hanya anggota B, berarti yang 3 dan 4. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 8. Soal nomor 9, gambarlah diagram pen apabila himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A bilangan asli kurang dari 7, terus himpunan B bilangan asli lebih dari 6 kurang dari 10, dan C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Jadi kita daftarkan dulu anggota-anggotanya, kita tulis dulu ya untuk himpunan semesta A, B, dan C-nya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini ada himpunan S-nya 1, 2, 3, 4 sampai 12. Dan A-nya 1, 2, 3 sampai 6 karena kurang dari 7. Dan himpunan B bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 7. Jadi anggotanya 7, 8, 9. Yang ini 7, 8, 9 ya. Dan sekarang untuk yang C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Dan sekarang untuk menggambar diagram pen di sini, berarti perhatikan di antara himpunan A dan himpunan B di sini ada yang saling beririsan.
Jadi misalkan anggota A ada yang sama dengan anggota C dan B juga ada yang sama dengan yang C atau dengan A. Jadi kita perhatikan yang A dengan C terlebih dahulu, karena kalau A dengan B di sini jelas tidak ada ya. Jadi irisan A iris B di sini tidak ada. Jadi yang kita tulis di sini A dengan C. A beririsan dengan C di angka berapa nih? Angka yang samanya ya, A dengan C, berarti angka yang sama di A dengan di C yaitu angka 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 ya, yang di A 1, 3, dan 5. Dan sekarang kalau B dengan C, B dengan C, B beririsan dengan C, ini berada dengan angka 7 dan 9. 7 dan 9. Ini berguna untuk menggambar. Jadi kalau di sini kita buat diagram pennya. Nah, ini diagram pennya. Di sini ada semestanya. Jadi semesta itu seluruh yang ada di dalam kotak, berarti himpunan semesta. Dan perhatikan A beririsan dengan C dan B beririsan dengan C. Di sini A tidak beririsan dengan B. Jadi kalau di sini ada himpunan A, di sini ada lagi himpunan, nah seperti ini. Ini A beririsan dengan C, berarti C di tengah letaknya, dan ini B. A beririsan dengan C di angka 1, 3, 5, berarti di sini 1, 3, dan 5. Berarti sisanya anggota A itu adalah 1, 2, 3 sampai 6. Berarti di sini sudah tertulis 1, 3, 5, berarti sisanya adalah 2, 4, dan 6 ya. 2, 4, dan 6. Dan sekarang perhatikan B beririsan dengan C di angka 7, 9. Berarti ada di sini 7, 9. Dan himpunan dari B itu adalah anggotanya 1, 3 ya. Himpunan B 7, 8, 9. Himpunan B 7, 8, 9. 7, 8, 9. Jadi di sini B-nya 7, 8, 9. Dan himpunan C-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Di sini 1, 3, 5, 7, 9 sudah ada di dalam lingkaran ini. Jadi sisanya sekarang karena di sini semestanya dimulai dari bilangan cacah, dimulai dari 0 kurang dari 13, berarti tinggal ambil sisanya. Berarti 0 simpan di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah ada ya. Berarti tinggal 10 ya, yang di luarnya ditulis 10. Ini angka 10. Terus 11 dan 12. Nah, jadi gambar diagram pennya seperti ini untuk soal nomor 9. Soal nomor 10, guru menugaskan 4 orang siswa untuk menuliskan himpunan bilangan yang kurang dari 10. Ihsan hanya menuliskan yang bilangan prima, Hayan menuliskan bilangan yang bulat positif, Noni menuliskan bilangan yang ganjil positif, dan Mia menuliskan bilangan yang genap positif. Bantulah keempat siswa itu mengerjakan tugasnya. Apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa tersebut? Jadi di sini perhatikan, Ihsan itu menuliskan bilangan prima, berarti yang prima kurang dari 10, yaitu angkanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Hayan di sini menuliskan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif di sini 0 tidak termasuk ya, karena 0 itu netral, tidak ada tanda positif dan negatifnya. Jadi bilangan positif di sini dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai 9. Dan Noni bilangan genap, bilangan ganjil ya. Noni bilangan ganjil, berarti angkanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Mia bilangan genap, angkanya 2, 4, 6, dan 8. Bantulah keempat siswa itu mengerjakan tugasnya. Apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa tersebut? Untuk yang di antara himpunan ya, di antara Ihsan ya, Ihsan dengan Hayan di sini ada persamaannya ya. Di angka 2, 3, nanti angka 5, angka 7 juga. Jadi beririsan. Ini yang Ihsan, saya tulis I di sini, beririsan dengan Hayan. Beririsan dengan Hayan di angka 2 yang samanya ya, berarti angka 2, angka 3,
terus angka 5, angka 7 ya, angka 7. Berarti ternyata irisan yang Ihsan di sini termasuk dari anggota himpunan Hayyan, Jadi contohnya seperti ini untuk persamaannya ya. Terus misalkan kalau kita bandingkan Hayyan misalkan Ihsan dengan Noni. Perhatikan angka yang samanya, kita ambil angka yang ganjilnya yaitu 3, 5 dan 7. Kalau Ihsan dengan Noni. Sekarang Ihsan dengan Mia. Nah, Ihsan dengan Mia, tadi kalau Ihsan dengan Noni, ini Noni, berarti angkanya adalah 3, 5, 7 ya, Ihsan dengan Noni. 3, 5, 7. Dan sekarang Ihsan ya, masih Ihsan dengan Mia. Kalau kita iris, kita ambil apakah ada yang sama. Ihsan itu 2, 3, 5, 7 dan Mia bilangan genap 2, 4, 6, 8. Jadi di angka 2. Nah, ini untuk mencari persamaan dari Ihsan sampai Mia. Jadi caranya seperti ini untuk soal nomor 10.